Halo semuanya, kembali lagi di video statistika. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai ukuran penempatan data, yaitu berfokus pada mencari nilai letak kuartil. Apakah kamu masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sebelum lanjut, kita diskusi dulu yuk. Apa sih yang kalian ketahui tentang ukuran penempatan data? Ukuran penempatan data adalah ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan banyak data yang ada setelah data diurutkan. Jadi ukuran penempatan ini bertujuan untuk mengetahui di mana letak dari salah satu data pada data yang telah diurutkan. Lalu, apa saja sih yang dimaksud dengan bagian-bagian dari ukuran penempatan data? Jadi ukuran penempatan data itu terdiri dari 3, ada kuartil, ada desil, dan juga ada persentil. Nah, kali ini kita akan berfokus pada kuartil saja. Kuartil adalah nilai yang membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 4 bagian sama besar. Nah, sebelumnya di ukuran pemusatan data, kita telah mempelajari median nih. Median itu merupakan nilai tengah yang membagi banyaknya data menjadi 2 bagian sama besar. Namun berbeda dengan kuartil, kali ini kuartil akan membagi data tersebut menjadi 4 bagian sama besar. Perhatikan ilustrasi letak kuartil berikut ini. Di sini terdapat n data terurut atau banyaknya data yang sudah terurut. Kemudian kuartil itu dibagi menjadi 3, ada kuartil bawah, kemudian ada kuartil tengah atau sama dengan median, dan ada kuartil atas. Nah, di sini setiap data atau letak kuartil itu dibagi 4, sehingga nanti akan mendapatkan nilai kuartil atau letak kuartil dari data yang sudah terurut. Untuk mencari nilai kuartil, baik itu kuartil bawah, kuartil tengah, maupun kuartil atas, itu dibagi menjadi 2, yaitu ada kuartil data tunggal dan ada kuartil data kelompok. Pada kuartil data tunggal, di sini menggunakan formula di mana letak kuartil ke I itu sama dengan data ke I dikali banyaknya data atau N ditambah 1 dibagi dengan 4. Nah, seperti contoh, nilai kuartil bawah dan kuartil atas dari data 8, 6, 2, 3, 10, 5, 1 adalah. Sebelum mencari nilai kuartil, kita perhatikan dulu bahwa data yang didapatkan itu masih belum diurutkan, sehingga kita urutkan terlebih dahulu data dari terkecil hingga terbesar. Untuk mencari nilai kuartil bawah atau Q1 sesuai dengan formula yang kita gunakan, di mana letak Q1 itu terletak pada data ke-1, di mana banyak data ada 7, sehingga 7 tambah 1 per 4. Nah, dapatkan bahwa letak Q1 itu di data kedua, sehingga kita perhatikan dari data yang sudah terurut dari terkecil hingga terbesar bahwa Q1 itu terletak pada data kedua, yaitu nilainya adalah 2. Maka nilai kuartil bawahnya dari data tersebut adalah 2. Kemudian sama dengan kuartil bawah, untuk mencari nilai kuartil atas, kita hanya perlu menggantikan data ke I sesuai dengan formula yang kita gunakan. Nah, di sini untuk mencari kuartil atas, di mana Q3 sama dengan data ke 3 banyak data tambah 1 per 4, sehingga didapatkan bahwa Q3 atau kuartil atas itu terletak pada data ke-6. Kita perhatikan kembali di data terkecil atau data yang sudah kita urutkan, di mana untuk Q3 itu terletak di data ke-6. Nah, dari data tersebut, nilai dari data ke-6 yaitu adalah 8. Maka nilai kuartil
atas dari data tersebut adalah 8. Bagaimana untuk mencari nilai kuartil data tunggal? Mudah dipahami bukan? Untuk lebih memahami kembali terkait dengan kuartil data tunggal, silakan kalian diskusikan data berikut ini untuk mencari nilai kuartil bawah dan kuartil atas di buku kalian masing-masing. Selanjutnya kita ke kuartil data kelompok. Nah, kuartil data kelompok ini lebih kompleks daripada kuartil data tunggal, di mana formula yang digunakan itu cukup banyak. Untuk mencari letak KI atau letak kuartil ke I itu sama dengan data ke I/4 dikali banyaknya data. Mengapa kita gunakan atau kita harus mencari letak kuartil itu di mana? Karena pada data kelompok itu data-datanya masih dalam bentuk interval, sehingga kita harus mencari letak kuartil tersebut berada di interval mana agar memudahkan kita dalam mencari kuartil data kelompok. Setelah kita mengetahui di mana letak atau data tersebut terletak di interval mana, kita gunakan formula di mana di sini ada KI atau kuartil KI sama dengan tepi bawah ditambah I/4 dikali banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi data dikali panjang interval kelas. Agar lebih jelas dalam memahami mencari nilai kuartil dari data kelompok, di sini Ibu sudah memberikan satu contoh mengenai cara menentukan nilai kuartil dari data kelompok. Diberikan data kelompok sebagai berikut, yang dimana ada nilai dari interval 19 sampai 21 itu sebanyak 4, kemudian 22 sampai 24 itu ada 18, 25 sampai 27 ada 20, dan 28 sampai 30 ada 13. Sebelum kita lanjut untuk mencari nilai kuartil, di sini kita harus menentukan terlebih dahulu nilai atau frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan frekuensi dari masing-masing data. Selanjutnya, kita mencari letak dari kuartil bawah tersebut pada data kelompok. Nah, untuk mencari letak kuartil bawah, itu data ke 1/4 dikali banyaknya data. Kita ketahui bahwa banyaknya data ada 55, sehingga letak Q1 itu berada di data ke-13 dan data ke-14. Data ke-13 dan data ke-14 kita perhatikan di frekuensi kumulatif bahwa data tersebut atau kuartil bawah tersebut terletak pada kelas 22 sampai 24. Nah, sehingga kita dapatkan tepi bawahnya itu 22 dikurang 0,5, sehingga tepi bawahnya adalah 21,5. Kemudian untuk frekuensi kumulatifnya itu adalah frekuensi sebelum frekuensi kelas tersebut, yaitu adalah 4. Kemudian untuk frekuensi kuartil atau kelas dari kuartil tersebut itu adalah 18, dan panjang interval kelas itu 3. Nah, bagaimana cara menentukan panjang kelas? Kita hitung pada kelas interval itu ada 22 sampai 24, di mana itu terdiri dari 3 huruf, yaitu 22, 23, dan 24. Setelah mengetahui tepi bawah, frekuensi kumulatif, dan sebagainya, kita dapat mencari nilai kuartil bawahnya dengan formula yang telah diberikan, di mana tepi bawah ditambah 1/4 dikali N kurang frekuensi kumulatif per frekuensi kelas, kemudian dikali panjang kelas atau panjang interval kelas, sehingga didapatkan bahwa nilai Q1 atau kuartil bawah adalah 23,12. Nah, demikian tadi mengenai pembelajaran
dalam mencari nilai kuartil, baik itu dari data kelompok maupun data tunggal. Selanjutnya, apa saja sih yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apakah masih ada kesulitan dalam memahami soal-soal yang telah diberikan? Jika masih ada kesulitan, jangan lupa untuk bertanya kepada gurumu agar kamu bisa memahami lebih lanjut mengenai ukuran penempatan data, terutama pada kuartil. Terima kasih dan semangat belajar!